Halo, selamat joining sesi kita ya. Hari ini kita mau dissect nih satu ide fundamental dari sources yang Anda share. Namanya specialized knowledge, atau ya pengetahuan khusus gitu. Ini katanya prinsipal keempat yang dibahas di materi Anda. Misi kita nih ya, mau unpack bareng-bareng. Apa sih sebenarnya makna khusus di sini? Terus kenapa ini bisa matter banget buat katakanlah achieving success? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa identify dan obtain pengetahuan kayak gini? Nah, sources Anda ini give kita banyak contoh kasus menarik loh. Jadi kita bakal explore ini bareng. Oke, mari kita start. Saya langsung kepikiran nih, apa sih yang make pengetahuan ini jadi spesial? Beda gitu, sama sekedar tahu banyak hal umum. Oke, pertanyaan bagus itu buat start. Sources yang Anda provide itu memang stres banget kalau ini bukan soal general knowledge ya, bukan soal tahu sedikit tentang banyak hal. Specialized knowledge ini lebih ke understanding yang deep, yang fokus banget di satu field, satu niche, atau mungkin satu skill set spesifik yang Anda emang choose untuk master. Ini jenis pengetahuan yang katakanlah empower Anda buat offer value yang unik gitu. Coba deh kita examine lebih dalam gimana sources ini define peran krusialnya. Oke, let's dive into that. Jadi gimana persisnya sources ini frame definisi sama peran si specialized knowledge ini dalam konteks yang lebih gedenya gitu. Tentu, jadi sources ini position specialized knowledge sebagai prinsipal nomor 4 dari 13 principles kesadaran sukses. Kalau didefine secara eksplisit ya, ini tuh action yang Anda take secara sadar untuk identify dulu, terus obtain pengetahuan mendalam soal produk, service, atau niche pasar spesifik yang pengen Anda serve atau dominate. Yang menarik tuh posisinya loh dalam urutan principles ini. Sources ini place dia persis setelah auto-suggestion, itu kan proses plan keyakinan ke diri sendiri ya, dan sebelum imagination. Logikanya gini sih, setelah Anda manage buat plan keyakinan kuat kalau Anda bisa reach tujuan Anda, ya natural next step-nya kan equip diri Anda dengan knowledge yang relevan dong buat make it happen. Kalau nggak ada pengetahuan ini, keyakinan doang ya belum cukup kuat gitu. Jadi kayak jembatan gitu ya, setelah mentalnya prepared, lewat auto-suggestion, kita perlu build jembatan knowledge ini dulu, sebelum bisa benar-benar visualize langkah konkretnya pakai imajinasi, gitu ya. Terus, pengetahuan ini diutilize-nya gimana? Tepat sekali. Jembatan itu analogi yang pas. Dan knowledge ini nggak stand sendirian. Dia perlu di-combine sama ideas. Bisa ide lama, bisa ide baru. Proses combine-nya tuh ini, melalui apa yang sources sebut sebagai synthetic imagination. Nah, proses inilah yang provide bentuk nyata dan action plans yang lebih terstruktur buat desires atau tujuan awal Anda. Sources ini juga make point penting loh, kalau wealth atau kesuksesan finansial gitu, hampir selalu started dari konsep pikiran. Dari sebuah ide tentang potensi. Nah, specialized knowledge ini adalah tool kritisnya, yang allow Anda buat si potensi itu lebih jelas, terus refine idenya, dan yang paling penting, transform ide abstrak tadi jadi reality yang bisa generate value atau profit. Oke, now that makes sense. Oke. Dia bukan cuma sekedar knowing things, tapi lebih ke knowing the right things dan knowing how to connect them buat create something tangible. Bener-bener jembatan vital ini ya antara mimpi sama kenyataan. Ini kayak shift fokus gitu ya, dari sekedar punya ide bagus, jadi punya kemampuan buat execute ide itu. Keren. Konsepnya menarik banget. Tapi pertanyaan gedenya kan, gimana caranya kita atau Anda nih yang lagi listening bisa benar-benar find dan develop pengetahuan khusus ini? Seringkali ini bagian yang paling tricky ya. Sources Anda kan offer beberapa jalur nih. Coba kita explore contoh-contoh praktisnya deh. Biasanya kalau udah lihat contoh jadi lebih kebayang gitu. Setuju. Contoh konkret emang paling help kita grasp gimana prinsip ini operate di dunia nyata. Nah, sources yang Anda share itu highlight beberapa metode utama buat obtain specialized knowledge. Yang pertama, dan mungkin yang paling klasik ya, itu lewat research and investigation yang mendalam. Ini bukan riset asal-asalan ya, tapi benar-benar digging deep. Oh, kayak ceritanya Arthur Desio itu ya, yang bisnis mobile homes. Saya ingat tuh reading bagian itu. Cukup inspiratif sih, gimana dia bisa turn around bisnis yang udah mau bangkrut. Exactly, pas banget contohnya Desio itu. Dia illustrate point ini dengan jelas. Dia kan took over bisnis mobile homes yang udah diambang failure ya.
Langkah pertamanya apa coba? Bukan langsung produce barang loh. Dia halted everything dulu, terus conduct thorough market research. Buat discover apa sih yang sebenarnya needed sama pasar waktu itu. Hasil risetnya itu reveal kalau ada demand buat mobile homes yang ukurannya lebih kecil dan gampang di-move. Nah, specific knowledge ini penting banget. Baru deh, berbekal knowledge ini, dia move ke tahap desain produk yang sesuai. Dan di sini nih twistnya yang menarik. Dia applied metode produksi massal ala General Motors Methods, sesuatu yang belum pernah di-apply di industri mobile home sebelumnya. What's fascinating here is dia nggak cuma identified market need lewat riset, tapi juga integrated knowledge dari industri lain buat innovate proses produksinya. Ini nunjukin kekuatan riset plus adaptasi lintas industri. Keren kan? Dianggap kurang bernilai lah. Banyak yang advice dia buat sell aja cepat, harga murah. Tapi dia nggak mau accepted gitu aja. Malah sebaliknya, dia conducted apa yang sources sebut sebagai intensive investigation. Investigasi intensif soal potensi penggunaan lahan agrikultur yang terbengkalai atau marginal. Investigasi intensif ya? Wah, kedengerannya dia benar-benar committed banget ya. Apa tuh hasil investigasinya? Hasilnya luar biasa. Lewat deep research itu, dia discovered kalau karakteristik lahannya, meskipun nggak ideal buat pertanian ya, ternyata cocok banget buat dikembangin jadi lokasi supermarket besar. Coba bayangin. Berbekal specialized knowledge ini, pengetahuan soal real estate development potential yang orang lain nggak lihat, dia berhasil negotiated dan akhirnya sold tanahnya. Harganya 5 kali lipat dari tawaran awal yang dia received. Ini benar-benar demonstrate gimana research mendalam bisa uncover hidden value dan create opportunity dari situasi yang tadinya kelihatan sulit. Nah, metode kedua yang di-highlight itu adalah observing needs. Kebutuhan-kebutuhan yang muncul di era baru atau pas ada perubahan zaman gitu. Ini soal being aware sama trend dan jeli identifying opportunities yang emerge dari perubahan itu. Oh, contohnya yang Merlin Mickelson itu ya. Sama era komputer yang lagi booming. Wah, ini ceritanya relevan banget sih. Kan kita sekarang juga terus live di era perubahan teknologi yang cepet banget ya. Sangat relevan. Merlin Mickelson ini live di masa ketika computer era was rapidly developing. Dia punya insight penting nih, kalau setiap era baru, setiap perubahan besar, itu selalu presented dua hal. Satu, need baru yang belum terpenuhi, dan dua, a potential way atau opportunity buat fulfill need itu. Kuncinya adalah dia actively observed dan analyze apa yang lagi terjadi. Dia nggak pasif aja gitu. Berdasarkan observasinya soal growing need akan komponen komputer, dia started bisnis manufaktur memory cores. Itu komponen vital banget waktu itu. Mulainya sederhana banget, di basement rumahnya. Bisnis rumahan itu yang born dari observasi tren, akhirnya develop jadi company bernilai jutaan dolar. Ini benar-benar underline pentingnya kejelian observing trend yang lagi emerging, terus identifying specific needs, dan berani take action buat address need itu. Terus, metode ketiga nih, namanya developing existing knowledge. Ini menarik karena suggest kalau Anda nggak selalu harus start dari nol atau switch fields total gitu. Anda bisa obtain specialized knowledge dengan cara deepen atau expand pengetahuan atau skills yang udah Anda possess, atau yang berhubungan sama kerjaan Anda sekarang. Wah, jadi ini tentang building di atas fondasi yang udah ada ya. Itu kayaknya approach yang lebih, accessible ya buat banyak orang. Sources Anda give contoh buat ini juga kan? Dia nggak puas gitu aja cuma function sebagai penjual polis biasa. Dia made conscious decision buat expand his knowledge, jauh melampaui sekedar teknik selling. Dia studied lebih dalam soal perencanaan finansial, investasi, kebutuhan jangka panjang klien, gitu-gitu. Nah, pengetahuan tambahan yang spesifik inilah yang kemudian dia use sebagai unique marketing strategy. Dia jadi positioning dirinya sebagai konsultan, bukan cuma penjual. Ini yang allow dia buat stand out dari kompetitornya. Beda gitu. Contoh lain ada seorang magazine distributor. Gajinya relatif rendah. Kerjaan dia sehari-hari kan involved handling banyak materi cetak ya. Lewat daily exposure ini, dia notice sesuatu. Dia lihat kalau kualitas banyak printed materials yang dia distributed, itu sebenarnya bisa diimprove secara signifikan. Ada gap gitu. Tuh, tepat. Tapi dia nggak stop di observasi doang. Dia used observasi itu sebagai trigger buat learn more. Dia decided buat study seluk-beluk industri percetakan lebih dalam lagi. Dengan newly acquired specialized knowledge ini, dia transform brandnya. Dia jadi semacam perantara atau konsultan independen gitu, yang showed companies gimana cara improve kualitas dan efektivitas brosur sama materi cetak mereka.
Dia effectively turn observasi rutin jadi sebuah niche bisnis baru dengan proactively deepening pengetahuannya di area itu. Intinya sih, ini tentang seeing opportunities for improvement dalam kerjaan Anda, terus acquiring the knowledge buat capitalize di situ. Ini poin yang kuat banget sih. Nunjukin kalau specialized knowledge itu bisa di-cultivate dari mana aja ya, bahkan dari rutinitas sehari-hari. Tapi ada satu poin lagi nih dari sources yang menurut saya pribadi ya, sangat melegakan sekaligus powerful. Yaitu Anda tuh nggak harus possess semua specialized knowledge itu sendirian di kepala Anda. Ini kayaknya counterintuitif ya, tapi sources emphasize ini kan. Absolutely. Ini key insight yang sering banget kelewat. Dan bisa jadi pembeda besar loh. Sources Anda itu sangat emphasize pentingnya leveraging atau utilizing expertise orang lain. Anda nggak perlu kok, dan emang nggak mungkin juga sih jadi ensiklopedia berjalan di semua bidang yang relevan sama tujuan Anda. Mustahil lah. Cerita klasik Henry Ford waktu di pengadilan itu kan illustrat poin ini dengan sempurna ya. Saya ingat itu di-mention. Iya, itu contoh legendaris banget. Jadi pas Ford testifying di pengadilan, dia kan bombarded tuh sama macam-macam pertanyaan. Soal detail teknis mobil lah, pengetahuan umum lah, yang banyak dia nggak know jawabannya langsung. Nah, pas di-challenge karena ketidaktahuannya itu, Ford responded dengan sangat pede. Dia stated kalau dia nggak perlunya burden pikirannya dengan semua detail trivia itu. Nggak penting katanya. Terus dia explain kalau di kantornya itu, dia punya deretan tombol di mejanya. Kalau dia needed jawaban soal pertanyaan apapun, dia tinggal press tombol yang tepat, nanti dalam sekejap bakal hadir seorang ahli dari timnya yang bisa provide informasi akurat yang dia needed. Nah, if we connect this to the bigger picture, ini bukan soal kelemahan Ford loh ya, ini justru kekuatannya. Specialized knowledge utamanya Ford itu bukan di teknik mesin atau memorizing facts, tapi dalam organizing human resources, building capable teams, dan knowing how to access and coordinate pengetahuan kolektif, dia mastered seni leveraging expertise orang lain. Thomas Edison juga contoh serupa yang dimention sekilas. Meskipun dia nggak pernah receive pendidikan formal di bidang sains, Edison learned early on kalau dia could employ and use the technical training of other people. Buat apa? Buat drive his scientific research. Dia assembled dan directed tim peneliti yang luar biasa produktif. Dia leveraging pengetahuan khusus mereka buat achieve his vision. Ini semua demonstrate kalau obtaining specialized knowledge itu bisa juga berarti strategically building sebuah team atau network, atau apa yang dalam konteks lain di sources ini mungkin disebut sebagai mastermind group. Maksudnya, sekumpulan orang dengan diverse specialized knowledge yang Anda coordinate untuk achieve tujuan bersama. Jadi, this raises an important question. Soal gimana kita define memiliki pengetahuan. Apakah harus ada di otak kita sendiri? Atau cukup dengan having reliable access ke pengetahuan itu lewat kolaborasi? Nah, sources ini suggest kalau opsi kedua itu sangat feasible dan seringkali malah lebih powerful. Itu benar-benar shift cara pandang ya. Dari tekanan, gua harus tahu semua, jadi gua harus tahu siapa yang tahu dan gimana cara collaborate. Wah, ini ngebuka kemungkinan gede banget sih, apalagi di dunia yang kompleks kayak sekarang. So, what does this all mean for you, pendengar kami? Gimana nih Anda bisa take konsep specialized knowledge ini terus apply dalam perjalanan Anda sendiri? Mungkin di karir, di bisnis, atau proyek personal yang lagi Anda pursue. Nah, ini emang momen yang pas buat refleks secara personal ya. Pertama, seperti yang disuggest oleh sources, start dengan clarity. Maksudnya, di field atau area mana Anda benar-benar pengen achieve significant success. Apa tujuan spesifik Anda? Tanpa kejelasan ini, bakal sulit nanti determine pengetahuan khusus apa yang relevan buat Anda. Kedua, coba ask diri Anda secara jujur. Knowledge spesifik apa sih yang paling krusial? Yang kalau Anda mastered atau Anda had access ke sana, bakal make the biggest difference dalam reaching tujuan itu. Ingat ya, ini seringkali bukan pengetahuan umum yang semua orang punya, tapi sesuatu yang lebih niche, lebih dalam, atau mungkin kombinasi unik dari beberapa bidang. Nah, setelah Anda identified knowledge ini, langkah ketiga adalah strategize. Cari cara terbaik buat obtain-nya. Apakah jalur yang paling efektif itu, dedicate waktu buat personal study, atau enroll kursus spesifik, atau mungkin Anda perlu conduct deep research dan investigasi kayak DCO atau The Landlord tadi. Atau jangan-jangan pendekatan yang tepat adalah sharpening your observation skills buat spot emerging trends kayak Michelson. Dan satu lagi, jangan pernah diskon opsi keempat yang krusial ini.
Apakah strategi terbaik Anda itu justru melibatkan actively connecting dan collaborating dengan orang lain yang udah possess knowledge atau skills yang Anda need? Kayak yang Ford dan Edison demonstrated tadi, leveraging expertise orang lain lewat tim, kemitraan, atau jaringan mastermind bisa jadi jalan yang sangat efisien dan powerful. Intinya sih, proactively identify knowledge gap Anda, terus take deliberate action untuk fill gap itu. Pilih metode yang paling sesuai sama situasi dan tujuan Anda. Ini, specialized knowledge itu bukan status pasif kayak, oh dia orang pintar. Bukan, tapi ini sebuah active proses. Proses identifying pengetahuan krusial, terus actively obtaining-nya bisa lewat belajar sendiri, riset, observasi, maupun kolaborasi. Dan yang paling penting, applying understanding yang deep dan relevan itu buat create value di field yang Anda pilih. Ini lebih ke soal becoming resourceful dalam acquiring dan using knowledge, gitu ya? Tepat sekali. Sangat tepat. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, ada satu dimensi lagi yang worth pondering lah, meskipun nggak dieksplor secara ekstensif di excerpts yang kita review tadi, yaitu sifat dinamis dari specialized knowledge ini. Pengetahuan yang highly valuable dan dianggap khusus hari ini, bisa jadi besok udah usang, atau paling nggak perlu diupdate atau dilengkapi. Mengingat kecepatan perubahan di banyak field sekarang kan? Sources ini memang fokusnya di initial acquisition ya, tapi implikasi logisnya adalah pursuit of specialized knowledge ini bukan one-time event, bukan sekali dapat terus udah, tapi ini lebih ke ongoing commitment, komitmen terus-menerus buat belajar dan beradaptasi. Jadi, mungkin pertanyaan reflektif buat Anda mull over nanti. Bagaimana ya caranya Anda bisa establish sebuah sistem atau kebiasaan supaya bisa secara berkelanjutan, refresh, expand, dan adapt specialized knowledge base Anda? Supaya tetap relevan dan efektif dalam menavigasi dunia yang terus evolve ini. Pertanyaan yang sangat relevan itu buat kita semua renungkan lebih lanjut ya. Gimana caranya kita ensure pengetahuan khusus kita ini nggak stagnan? Oke deh, terima kasih banyak sudah joining kami dalam penjelajahan Specialized Knowledge kali ini. Semoga ya, diskusi kita ini provide insights yang nggak cuma menarik, tapi juga actionable. Bisa Anda apply dalam perjalanan Anda masing-masing.